Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan apakah Yesus ikut pemilu? Karya Pendeta Dr. Andak Ismail dari seri buku Selamat Sehati, terbitan BPK Gunung Mulia. Apakah Yesus menjadi anggota partai politik? Pada zaman itu ada 4 partai politik yang juga merupakan mazhab dalam agama Yahudi. Jadi Yesus mempunyai sedikitnya 4 pilihan. Pertama, Partai Eseni. Semua anggotanya laki-laki yang membujang. Mereka melarang anggotanya menjadi tentara, pegawai negeri, atau pedagang. Mereka bekerja keras sebagai petani atau pengrajin, namun tidak mempunyai harta pribadi sebab semua penghasilan digabung sebagai milik bersama. Berbeda dengan orang Yahudi lain yang berdoa sambil berkiblat ke Bait Allah. Orang Eseni berkiblat ke matahari. Mereka juga cenderung mengasihkan diri dari urusan duniawi. Bahkan ada yang tinggal di biara berdaya tampung 1.000 orang di Qumran. Kedua, Partai Sikari atau Zelot. Kebanyakan terdiri dari para tukang, nelayan, dan pedagang kecil. Mereka melawan pemerintahan penjajah secara sembunyi dengan kekerasan senjata. Membayar pajak dianggap sebagai mengkhianati Allah. Mereka percaya bahwa kerajaan Allah akan datang bila Israel menjadi tanah suci dan merdeka. Ketiga, Partai Saduki. Terdiri atas tuan tanah, imam, dan orang-orang berkedudukan tinggi. Mereka menyetujui bahwa imam besar diangkat oleh Roma dan Bait Allah diawasi oleh tentara Roma dengan imbalan bahwa orang Yahudi bebas beribadah. Keempat, Partai Farisi. Terdiri atas orang-orang yang terpelajar, guru, pegawai negeri, dan ahli Taurat. Kaum Farisi merasa diri sebagai polisi agama, yaitu mengawasi semua orang untuk menjalankan Taurat, terutama dalam hal puasa, hari Sabat, dan persepuluhan. Penjelasan sederhana tentang ciri-ciri keempat partai itu terdapat dalam buku Selamat Mengikuti Dia bab 15. Yesus tidak menjadi anggota salah satu partai itu. Akan tetapi, Yesus berpolitik. Ia mempunyai sikap politik. Sikap politiknya antara lain tampak ketika orang bertanya apakah pantas membayar pajak kepada pemerintah penjajah. Yesus menjawab, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Sepintas lalu jawaban Yesus itu terkesan menyangkut urusan pajak. Namun sebetulnya jawaban itu mengandung sebuah isu yang bersifat mendasar, yaitu tentang hubungan agama dan negara. Dalam jawab itu, Yesus menunjukkan bahwa orang mempunyai dua kewajiban atau dua tanggung jawab. Dan pertama, apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar? Yang kedua, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah? Dengan kata lain, orang mempunyai dua kenegaraan, sebagai warga negara kerajaan Roma dan sebagai warga negara kerajaan Allah. Selanjutnya, jawab Yesus itu berimplikasi bahwa negara dan agama merupakan dua entitas yang berbeda.
Negara dan agama mempunyai bidang urusan, tugas, dan wewenangnya masing-masing. Tidak boleh negara dan agama dicampur menjadi satu. Sikap politik Yesus yang lain tampak dalam pernyataannya. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Jangankan menjauh dari dunia, Yesus malah menyuruh pengikutnya menjadi orang yang menggarami, artinya menjadi pencegah kebusukan, dan menerangi dunia, artinya menjadi hati nurani. Sikap politik Yesus itu menjadi dasar bagi keterlibatan gereja dalam politik. Jelas, gereja bukanlah lembaga politik. Gereja tidak menyamakan diri dengan sebuah partai politik. Gereja tidak menganjurkan umatnya memilih partai tertentu. Akan tetapi, gereja melakukan pendidikan politik. Salah satu bidang pendidikan agama Kristen atau PAK orang dewasa adalah pendidikan politik melalui khotbah, buku, pemahaman Alkitab, dan yang lainnya. Itu bukan berarti bahwa kita menjadi anggota suatu partai, melainkan bahwa kita mempunyai kesadaran politik. Kita bukan bersikap masa bodoh, melainkan mengkritisi keadaan dengan cara setiap hari membaca fakta dan opini di surat kabar. Kristus adalah Tuhan atas diri kita dan sebagai individu, dan juga atas diri kita sebagai bangsa dan negara. Oleh sebab itu, kita turut berpartisipasi dalam menentukan warna keyakinan dan kebijakan mengatur negara. Salah satu cara partisipasi itu adalah ikut pemilu dan pilkada. Dengan cara ikut pemilu dan pilkada, kita ikut menentukan nasib hari depan masyarakat, sebab suara kita akan ikut dihitung. Disitulah kita bisa memilih pemimpin yang bersih, gesit, cakap, kreatif, produktif, kata menyatu dengan perbuatan, dan adil terhadap semua golongan etnik atau agama. Dengan partisipasi itu, kita sedang bersikap politis. Yesus pun jelas bersikap politis. Akan tetapi, apakah Yesus ikut pemilu dan pilkada? Tentu saja tidak, sebab Kaisar Tiberius, Gubernur Pontius Pilatus, dan Gubernur Herodes Antipas muncul dengan cara siluman. Lalu, seandainya Yesus ada bersama kita sekarang ini, apakah dia ikut pemilu dan pilkada? Pasti siapa yang dipilihnya, itu rahasia dong. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kami tetap menjadi jemaat gereja yang baik, sekaligus menjadi warga negara yang baik pula. Amin. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya yang maha besar, agung kuasanya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Alam raya ciptaannya, angkat suaramu dengan bergemar, petik kecapi dan tabuh gendang. Hai semua yang bernapas, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar.